Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 5051-5053 Bab 5051 Suiren Stinder. Ya, ini benda ini. Landon Sen mengangguk, lalu bertanya dengan heran, Senior Howie, dalam keadaanmu. Howie tersenyum pahit dan berkata, itu hanya sinar roh primordial yang belum hancur, aku menertawakanmu. Rekan Taoi Sen, terimalah hal ini dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu nanti. Setelah kata-kata itu jatuh, Howie melambai dengan ringan. Pecahan dao surgawi melayang di depan Landon Sen. Terima kasih. Setelah Landon Sen berterima kasih padanya, dia diam-diam mengaktifkan astrolabe penyegel batas di tubuhnya. Memanggil. Potongan fragmen dao surgawi di depannya berubah menjadi bola cahaya hitam dan putih, mengalir ke tubuh Landon Sen, dan tenggelam ke dalam tubuh Landon Sen dalam sekejap. Segera setelah itu. Retakan. Fragmen surgawi berhasil digabungkan dengan astrolabe yang disegel di tubuh Landon Sen, membuat suara tabrakan seperti emas dan batu giok. Tubuh Landon Sen memancarkan cahaya hitam putih yang pekat. Ketika potongan dao surgawi ini berhasil digabungkan dengan astrolabe tersegel, Landon Sen dapat merasakan bahwa kekuatan astrolabe tersegel lebih lengkap. Omong-omong, dia memperoleh total 3 pecahan dao surgawi di zaman para dewa yang dianugerahkan, zaman 3 kaisar, dan zaman Lik saat ini. Hanya tersisa 3 yuan, dan astrolabe yang tersegel dapat dipulihkan sepenuhnya. Rekan Taoi Sen, ketika saya melihat fragmen ini barusan, saya juga melihat 3 fragmen lainnya. Sayangnya, pada saat saya menemukan ketiga fragmen tersebut telah terbang keluar dari celah di antarmuka, dan tidak ada yang dapat saya lakukan. Howie menghela nafas sedikit. Apa? Landon Sen terkejut, dan segera bertanya, Senior Howie, apakah Anda benar-benar melihat 3 bidak terbang keluar dari batas? Howie berkata dengan tegas, benar. Saya juga memperhatikan celah di antarmuka. 2 fragmen sepertinya telah terbang ke alam iblis, dan fragmen lainnya tidak dapat dilacak, jadi saya tidak tahu di mana itu. Terbang. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Landon Sen berubah drastis. Ups. Pecahan Dao of Heaven terbang di luar batas, bagaimana saya bisa mengumpulkan pecahannya? Apakah Anda benar-benar ingin pergi ke alam iblis? Howie sepertinya melihat kekhawatiran di hati Landon Sen, dan berkata terus terang, kamu tidak perlu terlalu khawatir, Taoi Sen. Ledakan di luar bidang bintang barusan menyebabkan bidang bintang runtuh untuk sementara. Terbang terlalu jauh. Jika tebakanku benar, sebagian besar pecahan benda tersegel ini jatuh ke alam iblis atau alam hantu yang berdekatan dengan alam manusia, karena alam itu sendiri juga menarik, dan pecahan ini harus dicegat. Landon Sen terkejut, dan tanpa sadar bertanya, bagaimana junior ini akan pergi ke alam lain. Meskipun dia telah mengubah dirinya menjadi tubuh asli Pan Gu dengan restu dari telur dewa dan 12 ibu kota dewa dan iblis, dan tampak kuat, pada kenyataannya, basis kultivasi Landon Sen sendiri baru saja melangkah ke alam musim semi-ilahi. Dengan tingkat kultivasinya, secara alami tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui alam. Howie berkata dengan suara yang dalam, bukan tidak mungkin memasuki alam lain. Hetu Luoshu merekam formasi yang bisa masuk ke alam lain. Hetu Luoshu. Omong-omong, Hunyuan melanggar formasi Void. Landon Sen tiba-tiba teringat adegan di akhir era 3 kaisar, ketika 3 kaisar langit, bumi, dan manusia membentuk Hunyuan Breaking Void Formation dan mengeluarkan cacing pemakan langit keluar dari batas. Formasi Hunyuan Breaking Void itu adalah metode formasi yang tercatat di Hetu Luoshu. Arai ini dapat menciptakan kemampuan menantang langit yang mirip dengan pelemparan luar angkasa, memproyeksikan secara paksa benda-benda di alam di luar alam, atau bahkan alam lain. Keluarga Suiren di era Hunyuan tampaknya telah menggunakan formasi ini untuk melakukan perjalanan melalui 3 alam utama. Bagus. Howie sedikit mengangguk, dan melihat bola cahaya keemasan terbang keluar dari jiwanya, berubah menjadi gulungan emas yang pecah, melayang di depan Landon Sen. Benda ini persis seperti fragmen Hetu Luoshu yang baru saja saya pulihkan, dan ada halaman di dalamnya yang mencatat Hunyuan Breaking the Void Formation. Setelah kata-kata itu jatuh, gulungan emas itu membalik dengan cepat dan akhirnya berhenti di halaman tertentu. Landon Sen melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa halaman Hetu Luoshu ini persis sama dengan halaman terfragmentasi Hetu Luoshu yang ditinggalkan oleh Fuxi saat itu. Pada halaman yang merekam formasi penghancuran Hunyuan, deretan prasasti kacau muncul di atasnya. Prasasti kacau ini menari tidak teratur, membuat orang terpesona. Sen Daoyou, prasasti kacau di Hetu Luoshu ini diatur dengan cara yang aneh, dan sangat bisa dimengerti. Izinkan saya menyampaikan isi halaman ini kepada Anda dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Setelah Howie selesai berbicara, dia langsung merobek halaman yang mencatat Hunyuan Breaking the Void Formation dari fragmen Hetu Luoshu, dan kemudian mencap segel ajaib ke dalam fragmen ini. Berdengung. Tiba-tiba, prasasti kacau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari halaman yang rusak, dan semuanya masuk ke otak Landon Sen.
Landon Sen mengertakkan gigi, kepalanya berdengung, prasasti kacau itu terukir dalam di benaknya, dan dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Setelah beberapa saat, kesadaran Landon Sen kembali jernih. Dia menemukan bahwa prasasti kacau yang membanjiri pikirannya persis seperti metode mengatur formasi penghancuran Hunyuan, yang jauh lebih jelas daripada apa yang dijelaskan pada halaman rusak Hetu Luoshu. Landon Sen terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior Howie, mengapa kamu tahu banyak tentang Hetu Luoshu? Prasasti kacau di Hetu Luoshu hanya diatur tidak teratur, bahkan jika dia sekuat di Jun, dia hanya bisa melihat sekilas formasi Zhou Tianxingdou setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hong Yi jelas memandu prasasti kacau di halaman Hetu Luoshu yang rusak mengalir ke kepala Landon Sen dalam pengaturan yang benar, yang membuat Landon Sen merasa begitu jelas. Kalau tidak, Landon Sen tidak mungkin dengan cepat memahami prasasti kacau yang diatur dalam halaman yang rusak. Hong Yi berkata dengan suara yang dalam, teman Sen, sejujurnya, aku sebenarnya adalah reinkarnasi dari Suiren. Reinkarnasi Suiren. Landon Sen terkejut. Hong Yi menjelaskan, tepatnya, saya mewarisi sinar Yuanshen dari klan Suiren. Baru saja, setelah menembak jatuh langit ke-10 di bidang bintang, saya dalam keadaan benar-benar dimusnahkan. Untaian roh primordial yang Anda lihat sekarang adalah untaian api roh primordial yang ditinggalkan oleh leluhur Suiren. Sungguh menggelikan bahwa sinar api Yuanshen ini terbangun setelah saya mati, yang notabene mengingatkan saya pada beberapa ingatan dan kognisi tentang Suirensi, termasuk misteri Hetu Luoshu, hanya karena Hetu Luoshu ini dibuat oleh Suirensi. Mendengar kata-kata ini, Landon Sen sangat terkejut. Tak heran jika panah pembunuh dewa yang didesak oleh Hong Yi bisa melepaskan api primordial, ternyata dia memiliki roh primordial dari keluarga Suiren di dalam tubuhnya. Justru karena Hao Yi memiliki Yuanshen Suiren di tubuhnya, maka dia dilahirkan dengan pola ketuhanan dan bakat luar biasa, sehingga dia dapat tumbuh ke keadaan seperti itu dalam waktu singkat. Adapun Suirensi, perlu disebutkan. Dikabarkan bahwa klan Suiren lahir di awal kekacauan, dan merupakan leluhur api, dan statusnya bisa sama dengan 4 leluhur agung. Seperti 4 leluhur sejati, keluarga Suiren juga menghilang dalam bencana besar di era Hunyuan. Hong Yi berkata dengan tenang, keluarga Suiren mungkin telah mengetahui akhir dari kehancuran dunia peri di era Hunyuan, jadi mereka meninggalkan sinar api roh primordial ini, menjadikanku orang yang terpilih untuk menyelamatkan dunia, dan membimbing putranya. Surga, yaitu, Yusen Daoyou. Landon Sen mengerutkan kening dan bertanya, dengan kata lain, klan Suiren sengaja menjadikanmu, Senior Hong Yi, generasi pertama dari yang terpilih. Hong Yi mengangguk dan berkata, tepat sekali. Aku tidak mengerti. Suirensi merencanakan semua ini hanya untuk membiarkan Senior Hao Yi membimbingku. Apa bedanya diriku sehingga aku bisa disukai oleh begitu banyak orang hebat? Selain itu, mengapa Lian Suiren, kekuatan kuno seperti klan Suiren, bersikeras membiarkanku menyelamatkan dunia? Landon Sen tersenyum kecut, pikirannya berantakan. Bab 5052, The Truth of Reincarnation. Hong Yi tersenyum pahit dan berkata, mungkin itu kehendak Tuhan dalam kegelapan. Sebenarnya, sebelum aku bertemu denganmu, Sen Daoyou, aku tidak bisa membayangkan bahwa aku adalah reinkarnasi dari Suiren dan mewarisi api primordialnya. Justru karena aku memiliki benih api roh primordial Suiren di tubuhku, aku berhasil mengaktifkan panah pembunuh dewa, menembak jatuh langit medan bintang, dan membiarkan medan menghindari pukulan yang menghancurkan. Semua ini adalah rencana yang sudah lama direncanakan Suirensi. Dia tahu semua ini akan terjadi sejak lama, jadi dia memilihku sebagai penerus Tinder. Mengenai mengapa makhluk-makhluk tinggi dan perkasa begitu terobsesi untuk membiarkanmu menyelamatkan dunia, rekan Daois Sen, tidak ada alasan lain. Mereka harus tahu bahwa hanya kamu yang bisa melakukan ini. Hanya aku. Landon Sen terdiam untuk waktu yang lama. Dia telah melalui begitu banyak hal, dan dia telah lama mati rasa terhadap hal-hal yang tampaknya ditakdirkan ini. Tapi ada satu hal yang masih belum bisa dia pahami. Orang bijak yang bisa memprediksi generasi masa depan sudah lama mati, mengapa mereka harus begitu peduli tentang apakah dunia peri bisa bertahan? Landon Sen bingung. Bahkan jika negeri dongeng dihancurkan, itu tidak ada hubungannya dengan orang mati. Mengapa mereka begitu peduli, dan bahkan mencoba menyelamatkan diri? Hong Yi menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini untuk Anda, tetapi saya dapat memberitahu Anda beberapa dugaan saya. Tebakan apa? Landon Sen bertanya. Hong Yi berkata terus terang, ada bagian yang direkam di awal Hetu Luoshu, izinkan saya memberitahu Anda tentang hal itu dengan sesama Taois Sen. Di awal alam semesta, nasib baik muncul, kekacauan lahir, dan kerajaan terbentuk. Namun, siklus surga dan siklus, semua hal kembali ke akarnya. Setelah selesai berbicara, Hong Yi bertanya kembali, kesampingkan kalimat sebelumnya untuk saat ini, saya tidak tahu bagaimana Daoyou Sen memahami kalimat terakhir. Landon Sen berpikir sejenak, dan berkata, siklus langit dan bumi berarti bahwa hukum pengoperasian segala sesuatu dapat didaur ulang, dan arti reinkarnasi di dunia tidak terbatas.
Ini juga merupakan penjelasan tentang hukum surga dan bumi. Hou Yi tersenyum dan berkata, itu benar, rekan Daois Sen memahami paruh pertama kalimat itu, tetapi apakah Anda tahu apa arti paruh kedua kalimat, semuanya sampai ke akarnya? Landen Sen merenung untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak mengerti arti dari kata-kata ini, jadi dia menggelengkan kepalanya, menangkupkan tinjunya dan berkata, aku juga meminta nasihat senior Hou Yi. Hou Yi menjelaskan, itu sampai ke akarnya, yaitu, dalam pandangan Suiren, semua makhluk hidup lahir dari akar, hidup dari akar, mati dari akar, dan pada akhirnya kembali ke akar. Namun, siklus surga membuat semua ini terjadi lagi dan lagi. Berdasarkan kognisi roh primordial Suiren yang tertinggal di tubuhku, aku dapat menebak secara kasar bahwa apa yang ingin diungkapkan Suiren adalah dari kelahiran alam dan bahkan kekacauan, hingga kehancuran alam atau kekacauan, semua ini berada dalam siklus timbal balik. Mungkin dunia ini berada dalam jam pasir waktu bolak-balik, dari kelahiran hingga kehancuran, dan kemudian dari kehancuran hingga kelahiran, dalam siklus yang konstan. Kita semua, termasuk semua yang ada di dunia ini, terjebak dalam siklus ini. Bahkan jika Suirensi meninggal di era Hunyuan, dia hanya perlu memastikan bahwa siklus ini tidak berhenti. Setelah kehancuran alam abadi sejati, dunia akan kembali kacau, dan alam abadi sejati mungkin mengalami era Hunyuan baru. Bukankah itu sama dengan dibangkitkan lagi? Mendengarkan deskripsi Hou Yi ini, Landen Sen sangat terkejut. Mungkinkah pergerakan waktu, jalannya sejarah, termasuk tindakannya untuk menyelamatkan dunia peri yang sebenarnya, semuanya merupakan siklus fakta yang sudah mapan. Dia tiba-tiba berpikir bahwa pada suatu waktu, Zhang Daoling dari dunia spiritual kuno menyebutkan kata reinkarnasi Yanji. Sebuah Yanji mewakili proses dari kelahiran hingga kehancuran alam abadi sejati. Apakah reinkarnasi Yanji mengacu pada proses kelahiran dan kehancuran dunia peri yang sebenarnya dalam siklus reinkarnasi yang berkelanjutan? Landen Sen berpikir dengan hati-hati dan ketakutan. Menurut Hou Yi, segala sesuatu yang dialami di alam keabadian dari kelahirannya hingga kehancurannya seperti film yang diputar dalam satu putaran, dengan kelahiran di awal dan kehancuran di akhir. Koneksi end-to-end adalah sebuah siklus. Landen Sen tiba-tiba berkeringat dingin. Semua yang dikatakan Hou Yi benar-benar merusak kognisinya, dan bahkan membuat Landen Sen merasa sedikit ngeri. Sambil ketakutan, dia tiba-tiba teringat kalimat pertama yang disebutkan Hou Yi di halaman depan Hetu Luoshu barusan. Di awal alam semesta, nasib baik muncul, kekacauan lahir, dan batasan terbentuk. Landen Sen buru-buru berkata, Senior Hou Yi, kalimat pertama yang Anda katakan tadi mengandung 3 kata, keberuntungan, saya tidak tahu apa, keberuntungan, yang disebutkan di Hetu Luoshu, dan mengapa itu bisa lahir dari kerajaan. Rekan Daois Sen layak menjadi putra Dao Surga, jadi kamu bisa langsung mengerti. Hou Yi pertama-tama mendesah kagum, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana menjelaskan kata, semoga sukses di Hetu Luoshu, tapi saya bisa memberikan 2 dugaan. Dugaan pertama adalah bahwa keberuntungan mungkin menjadi sumber kelahiran kekacauan, kelahiran alam, dan penciptaan aturan langit dan bumi. Dugaan kedua adalah bahwa keberuntungan mungkin setara dengan sebuah wadah yang dapat menyimpan waktu, ruang, aturan, alam, dan segala sesuatu di dunia. Wadah itu mencatat segala sesuatu yang telah dialami oleh alam manusia, dan terus beredar sepanjang dari hal-hal ini. Titik petik 2. Landen Sen terdiam untuk waktu yang lama. Dugaan pertama mudah dipahami, nasib baik adalah sumber segalanya. Dugaan kedua agak rumit, nasib baik seperti CD, waktu, ruang, aturan langit dan bumi, bahkan seluruh alam setara dengan data yang disimpan dalam CD. Secara alami, data tidak dapat diubah, seperti kehendak Tuhan, kecuali jika itu adalah pembuat disk. Menilai dari nada suara Hou Yi, jelas bahwa dia cenderung menebak kedua. Landen Sen sangat tertekan dan bingung, mungkinkah semua yang saya kejar sejauh ini adalah fakta yang sudah mapan. Baru sekarang dia mengerti mengapa Zhang Daoling harus mengatakan hal-hal seperti, semua makhluk hidup dibodohi. Hou Yi menghela nafas dan berkata, mungkin seseorang sekuat Suirensi ingin mengubah segalanya lagi dan lagi, jadi dia akan membimbingmu untuk menyelamatkan dunia dengan seluruh kekuatannya, dan ingin menemukan jawabannya lagi di dunia yang terlahir kembali. Contoh lainnya adalah kitab ramalan yang dibuat oleh leluhur Hongjun. Dia mungkin tidak meramalkan masa depan melalui mimpi, tetapi dia menciptakan kitab ramalan dengan mengalami dan mengetahui secara pribadi apa yang terjadi di dinasti Yan. Hanya untuk membimbing Anda, Hou Yi pernah memasuki dunia bintang secara tidak sengaja sebelum Perang Lik, dan mendapatkan ramalan bencana Lik dan cahaya dari langit dari nenek moyang Xinghe. Alasannya, nenek moyang Xinghe pernah memata-matai buku ramalan yang ditinggalkan oleh Dewi Bintang. Karena itu, dia menanggapi Landen Sen dengan tegas, menembakkan panah dewa pembunuh, dan mati kelelahan untuk mengalahkan Qiongguang. Nyatanya, saat dia mengambil panah pembunuh dewa, dia merasakan takdirnya sendiri. Hou Yi menambahkan, tentu saja, semua ini adalah dugaan pribadi saya, dan itu mungkin tidak benar. Mungkin ada banyak rahasia yang tidak diketahui menunggu untuk ditemukan di balik ini.
Saya pikir Sen Tao tidak perlu khawatir tentang apakah sejarah adalah fakta yang mapan. Apa yang Anda cari adalah fakta. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada melihat adalah percaya. Semua yang Anda lakukan bermakna. Mendengar apa yang dikatakan Hou Yi, mata Landon Sen berangsur-angsur cerah. Itu benar, meski aku tidak bisa mengubah semua ini, jika aku bisa menyaksikannya dengan mata kepalaku sendiri, hidup ini tidak sia-sia. Bab 5053 Leaving the Age of Liches. Sejauh menyangkut hal ini, saya yakin rekan Daois Sen akan membuat keputusannya sendiri. Lagi pula, Hou Yi meninju segel emas kepecahan Hetu Luoshu di tangannya. Saya melihat segel Dharma berubah menjadi prasasti emas padat yang mengalir ke Hetu Luoshu. Saya meninggalkan anotasi dalam fragmen Hetu Luoshu ini, sehingga rekan Daois Sen dapat memahami misteri berbagai formasi dalam buku ini. Saya akan memberikan fragmen ini kepada rekan Daois Sen, dan mungkin dapat memberi rekan Daois Sen beberapa membantu di masa depan. Hou Yi menyerahkan Hetu Luoshu ke Landon Sen. Terima kasih, Senior Hou Yi. Landon Sen menerima Hetu Luoshu dan berterima kasih berulang kali kepada Hou Yi. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan rekan Daois Sen selanjutnya. Hou Yi bertanya. Landon Sen berkata terus terang, generasi muda bukan milik era ini. Sekarang saya telah memperoleh fragmen Dao of Heaven milik era ini, saya harus melakukan perjalanan ke era berikutnya untuk menemukan sisa fragmen Dao dari surga dan memulihkan astrolabe tersegel. Senior Hou Yi, jika kamu tidak punya tempat lain untuk pergi, bagaimana kalau bepergian melalui ruang dan waktu bersamaku? Cepat atau lambat, junior ini harus mengatur Hunyuan Breaking Void Formation untuk memasuki alam lain. Dengan bantuanmu, pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, Landon Sen memohon. Jiwa sisa Hou Yi masih tersegel dalam lampu teratai di tubuhnya yang disegel oleh kekuatan ruang dan waktu. Jika api Suiren Hou Yi bisa menyatu dengan sisa jiwa itu, mungkin dia bisa terlahir kembali. Hou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, teman Sen, aku ingin membantumu, tapi sayangnya, aku tidak bisa melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sepertimu. Bepergian melalui ruang dan waktu adalah kemampuan putra surga. Seperti keluarga Suiren, meninggalkan sinar api purba untuk melanjutkan ke era ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dilakukan oleh orang bijak itu. Selain itu, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Setelah selesai berbicara, Hou Yi menunjuk ke langit kelabu di atas kepalanya, dan berkata dengan suara yang dalam, kubah bidang bintang menembus penghalang dunia peri dan menciptakan celah antar muka yang besar. Sembuhkan. Jika retakan ini dibiarkan begitu saja, akan ada aliran turbulensi medan bintang yang mengikis tanah negeri dongeng. Aku harus tetap tinggal dan membantu Nuwa memperbaiki celah ini di antar muka. Nuwa adalah putri dari keluarga Huasu, dan telah mewarisi kekuatan kekacauan dari keluarga Huasu. Hanya dengan menambah kekuatan kekacauan di tubuhnya dengan batu dewa kekacauan dunia dapat diperbaiki. Landon Sen terkejut. Dia sepertinya sudah menebak bagaimana keadaan akan berkembang, jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, saya kebetulan memiliki Chaos Godstone di tubuh saya, yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki dunia. Setelah mengatakan itu, Landon Sen tidak ragu sama sekali, dan langsung mengeluarkan Chaos Godstone dari tubuhnya, dan menyerahkannya kepada Hou Yi. Hou Yi mengangguk terima kasih, rekan Daois Sen. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih, benda ini bisa digunakan untuk memperbaiki dunia, dianggap dikembalikan ke pemilik aslinya. Landon Sen sangat tersentuh. Chaos Divine Stone di tubuhnya menyatu dengan Chaos Nine Color Sky Mending Stone yang dikumpulkan di tahun-tahun awal. Dan batu perbaikan langit 9 warna yang kacau persis seperti yang digunakan Nuwa untuk memurnikan batu untuk memperbaiki langit. Benar-benar dalam kegelapan, sudah lama ditentukan. Sekarang saraf darahnya telah dikembangkan ke tingkat keempat, dia dapat menyerap berbagai bentuk energi sesuka hati, dan Chaos Godstone memiliki pengaruh yang kecil padanya. Chaos Godstone dapat digunakan untuk memperbaiki dunia, dan dapat dianggap memanfaatkannya sebaik mungkin. Secara kebetulan, saat Landon Sen menyerahkan Chaos Divine Stone, dia tiba-tiba merasakan kekuatan ruang dan waktu yang tidak dapat dijelaskan bekerja padanya. Sepertinya ada kekuatan isap yang datang dari angkasa ke segala arah, seolah ingin menyedotnya. Senior Hou Yi, waktuku hampir habis. Landon Sen mengerutkan kening. Saat ini, ia merasa keberadaannya mulai ditolak oleh kekuatan ruang dan waktu, membuktikan bahwa waktunya hampir habis. Tampaknya setelah menyerahkan Chaos Godstone, langit dan bumi Landon Sen sendiri telah berkurang, dan dia ditolak oleh ruang dan waktu sebelumnya. Landon Sen harus melakukan perjalanan ke ruang dan waktu berikutnya sebelum kekuatan ruang dan waktu meremasnya, jika tidak, dia akan terjepit oleh kekuatan ruang dan waktu dan dengan paksa kembali ke kenyataan. Hou Yi tampaknya memahami keadaan Landon Sen, dan berkata dengan suara yang dalam, rekan Daois Sen, ikutlah denganku. Setelah kata-kata itu jatuh, Hou Yi berubah menjadi bola cahaya keemasan dan terbang menuju suatu tempat. Landon Sen mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, dia mengikuti Hou Yi ke reruntuhan tembok.
Nuwa terlihat terbaring di reruntuhan, dan lentera teratai melayang di depannya, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, melindungi tubuhnya. Tapi karena Nuwa telah menarik kekuatan roh primordial, dia sudah dalam keadaan ki seperti Gossamer. Landen Sen bergegas maju, mengaktifkan lentera istana peti mati, melepaskan cahaya glasir berwarna cemerlang, dan mengalir ke tubuh Nuwa yang terluka. Setelah diterangi oleh cahaya suci glasir berwarna, aura Nuwa perlahan pulih, dan segera dia membuka matanya, dan berterima kasih kepada Landen Sen dengan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa. Dewi tidak perlu berterima kasih. Hou Yi menggelengkan kepalanya, lalu berkata terus terang, tujuan putra surga telah tercapai, tolong minta Dewi untuk menyerahkan lampu teratai, dan kirim putra surga untuk pergi dengan selamat. Ini baik. Meskipun Nuwa masih memiliki banyak keraguan, dia juga menemukan bahwa kekuatan ruang dan waktu melonjak di seluruh Landen Sen, dan tampaknya dia akan ditolak oleh kekuatan ruang dan waktu ini. Sebagai seorang nabi yang mengetahui isi kitab suci nenek moyang, Nuwa tahu bahwa Landen Sen telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Sekarang malapetaka di dunia peri telah berakhir, meskipun klan penyihir membayar mahal, Nuwa tahu bahwa ini adalah hasil dari pengorbanan Landen Sen dalam hidupnya, dan dia tidak memiliki keluhan di hatinya. Dia mengangkat pengakuan lentera teratai, dan menyerahkan lentera teratai kepada Landen Sen. Landen Sen mampu menyuntikkan jejak kekuatan jiwa ke dalam lampu teratai, dan lampu teratai mengalir ke dadanya, menyatu dengan lampu teratai di tubuhnya yang disegel oleh kekuatan ruang dan waktu. Pada saat ini, lentera teratai di tubuh Landen Sen, yang telah lama disegel oleh kekuatan ruang dan waktu, kembali normal. Ledakan. Dalam sekejap, Landen Sen merasa roh primordialnya telah berkomunikasi dengan lentera teratai. Tidak hanya itu, dia juga merasakan sisa jiwa Hou Yi di dalam lentera teratai, dan mau tidak mau berkata, Senior Hou Yi, masih ada sinar sisa jiwamu yang tersisa di lentera teratai. Hou Yi tersenyum ringan dan berkata, aku tahu bahwa aku meninggalkan sisa jiwa itu di alam bintang, tapi bagaimanapun juga aku berbeda darinya. Hou Yi, di lentera teratai adalah Hou Yi asli, dan aku hanyalah kelanjutan dari keinginan Sui Ren. Rekan Taoi Sen, kamu tidak perlu melewatkan apapun, pergilah, aku perlahan akan memperbaiki dunia yang rusak ini dengan Dewi. Landen Sen cukup sedih di hatinya. Hou Yi adalah setengah dari mentornya, dan dia masih berharap di dalam hatinya bahwa Hou Yi dapat dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Tapi Hou Yi bukan Hou Yi itu, jadi tidak masuk akal untuk melibatkan diri dalam hal-hal ini. Lansia, hati-hati. Landen Sen tidak punya banyak waktu, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Hou Yi dan Nuwa, dia membangunkan astrolabe penyegel batas di tubuhnya. Dia membagi dua helai kekuatan ilahi masing-masing menjadi lentera teratai dan astrolabe penyegel batas. Bum bum bum. Lentera teratai tiba-tiba melepaskan cahaya putih yang melonjak ke langit, dan astrolabe penyegel batas juga meledak dengan cahaya hitam dan putih pekat, dan kedua peralatan itu saling menarik seperti magnet. Ketika kedua peralatan itu saling mendekat dan bersentuhan, kekuatan besar menyelimuti seluruh tubuh Landen Sen. Ruang di sekitarnya mulai menjadi kabur, dan sinar cahaya hitam putih dari astrolabe yang tersegel secara bertahap berubah menjadi pusaran ruang waktu, dan badai ruang waktu bahkan meledak di sekitar pusaran tersebut. Landen Sen mengertakkan gigi dan melarikan diri ke pusaran ruang waktu.